Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Manajemen Biaya dari program studi Manajemen Universitas Samratulangi Manado dengan didampingi oleh dosen akademik kami, Enci Victoria Nesya Untul, SEMSI. Kami dari kelompok 3 pada saat ini akan memaparkan materi mengenai konsep-konsep manajemen biaya kontemporer. Yang pertama, kita akan membahas mengenai lingkungan pemanufakturan kontemporer. Dan yang pertama, ada just in time. Sistem just in time merupakan sistem produksi yang komprehensif dan sistem manajemen persediaan di mana bahan dari suku cadang dibeli dan diproduksi sebanyak yang dibutuhkan dan ada saat yang tepat pada setiap tahap proses produksi. Pertama ada Kanban. Kanban ini merupakan seperangkat kartu pengendali yang digunakan untuk memberi tanda kebutuhan bahan dan produk untuk memindahkan dari satu operasi ke operasi berikutnya dalam satu lini perakitan. Dan yang kedua ada work cell. Work cell ini merupakan kelompok kecil dari proses pemanufakturan yang saling berhubungan yang diorganisasikan dalam kelompok-kelompok untuk merakit suku cabang menjadi produk terakhir. Nah, selain just in time, lingkungan pemanufakturan kontemporer juga ada yang namanya otomatisasi. Apa itu otomatisasi? Otomatisasi berarti penggantian usaha manusia dengan mesin. Nah, tujuan otomatisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Otomatisasi pabrik menjadi semakin diperlukan oleh banyak industri. Bentuk yang paling populer adalah mulai robot, computer aided design, dan computer aided manufacturing. Selanjutnya, selain otomatisasi ada juga yang namanya integrasi. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara terus-menerus, perusahaan harus mengintegrasikan orang dan peralatan ke dalam suatu tim operasional yang lancar yang menjadi bagian pokok dari strategi pemanufakturan. Flexible Manufacturing System atau Flexible Manufacturing System atau FMS dan Computer Integrated Manufacturing atau CIM merupakan dua pendekatan yang terintegrasi. Yang kedua, Activity Based Costing. Activity Based Costing adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Sumber daya dibebankan ke aktivitas, kemudian aktivitas dibebankan ke objek biaya berdasarkan penggunaannya. Sistem ABC hanya diimplementasikan jika yang pertama, biaya mengukur aktivitas dan biaya aktivitas menurun. Mungkin karena sistem penjadwalan yang sudah terotomatisasi di pabrik. Yang kedua, persaingan semakin ketat, meningkatkan biaya kesalahan yang disebabkan kekeliruan dalam penentuan harga jual. Yang ketiga, diversitas produk sangat tinggi dalam hal volume, ukuran, dan kompleksitas produk. Tahap-tahap dalam perancangan sistem Activity Based Costing. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi sumber daya dan aktivitas. Maksud dari tahap pertama ini yaitu biaya sumber dana adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Dalam merancang sistem Activity Based Costing juga dilakukan analisis aktivitas. Dalam proses pemanufakturan mempunyai 4 kategori aktivitas. Yang pertama aktivitas berlevel unit, yang kedua aktivitas berlevel batch, yang ketiga aktivitas untuk mendukung produk, dan yang keempat aktivitas untuk mendukung fasilitas.
Tahap yang kedua yaitu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas, yaitu biaya sumber daya dapat dibebankan ke aktivitas dengan cara penelusuran secara langsung atau direct tracing atau estimasi. Nah, direct tracing ini mensyaratkan untuk mengukur pemakaian sumber daya yang sesungguhnya digunakan oleh aktivitas. Yang ketiga, membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Tahap yang ketiga ini yaitu driver aktivitas digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Driver aktivitas biasanya berupa jumlah pemesanan aktivitas, jumlah pemesanan pembelian, jumlah laporan penerimaan barang, jumlah inspeksi, jumlah suku cadang yang disimpan dan jumlah pembayaran, jumlah jam kerja langsung, jam mesin, jumlah setup, dan waktu siklus produksi. Activity based costing dan strategi cost management. Perusahaan yang sukses menanamkan sumber daya yang dimilikinya ke aktivitas-aktivitas yang mengarah pada manfaat strategis terbesar. ABC atau ABM membantu manajer memahami hubungan antara strategi perusahaan dengan aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan strategi tersebut. Berikut pemaparan dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai konsep-konsep manajemen biaya kontemporer. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.